Selamat datang di presentasi dari House of Quality. Kali ini saya Novinda Parantika dan rekan saya Anissa Nurpriani akan menjelaskan mengenai apa itu House of Quality. Jadi, tujuan pembahasan kali ini berkaitan dengan bagaimana analogi dari House of Quality terimplementasi di dalam sebuah organisasi. Seperti namanya, house ini merupakan gambaran rumah di mana pada tiap bagiannya terdapat praktik yang mendukung implementasi di organisasi. Presentation contents-nya di sini ada 4 contents. Yang pertama yaitu ada Intro to House of Quality, yang kedua System and Total Quality, yang ketiga adalah Pillars of Quality, dan yang keempat adalah Foundation and Cornerstones. Yang pertama adalah Intro to House of Quality. House of Quality merupakan gambaran dari TQM atau praktis TQM di mana Ralph G. Lewis, penulis buku mengenai House of Quality, mencoba menggambarkan manajemen TQM seperti apa sehingga dilahirkanlah analogi rumah, di mana paling mudah diawali dengan membangun budaya kualitas itu sendiri. Elemen-elemen dari House of Quality ini memiliki role masing-masing untuk mensupport budaya kualitas. Bisa kita lihat di sini bersama ada the superstructure, yaitu bagian atapnya, terdiri dari sistem sosial, teknis, dan juga manajemen. Yang kedua ada the four pillars, customer satisfaction, continuous improvement, speaking with fact, respect for people. Dan yang ketiga ada the foundation, ada strategi, proses, proyek, dan individual task. Dan yang terakhir ada the four cornerstones, yaitu misi, visi, nilai, dan tujuan atau sasaran dari organisasi. House of Quality ini merupakan gambaran dari TQM atau praktis TQM di mana Ralph G. Lewis, yaitu penulis buku mengenai House of Quality ini, mencoba menggambarkan manajemen TQM seperti apa sih, sehingga dilahirkanlah analogi rumah. Bisa dilihat di sini ya, terdapat superstructure atau bagian atapnya sebagai payungnya, kemudian ada pilar, di sini adalah focus to customer, continuous improvement, dan involving people, yang nantinya menjadi pilar atau penyangga dalam organisasi untuk mengelola kualitas. Dan di sini ada foundation-nya dan juga ada cornerstones-nya yang berbentuk visi, misi, nilai, dan tujuan atau sasaran sebagai batasan yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Jadi walaupun konsepnya sama, namun organisasi yang berbeda tentu memiliki visi yang berbeda pula. Sebagai contoh, organisasi sekolah yang memiliki visi utama unggul dalam perilaku akan mengaplikasikan respect ke people dengan cara yang berbeda dengan organisasi dengan visi yang berbeda pula. Di sini terdapat 10 panduan dasar manajemen dari Deming. 10 konsep Deming ini merupakan hal yang berkaitan dengan konsep kualitas di mana terjadi improvement proses di dalamnya. Quality Principle itu menggunakan teori Deming tentang quality improvement. Dan pada House of Quality, kita berusaha menerapkan TQM untuk bisa mempunyai kemampuan untuk menciptakan improvement dalam organisasi. Karena kita ingin improvement quality, jadi caranya menggunakan elemen-elemen rumah sebagai analoginya. Sehingga di dalam 10 konsep Deming berkaitan dengan implementasi House of Quality. Konsep Deming menjadi dasar kualitas sebagai panduan fungsional untuk memahami dan menerapkan kualitas di sekolah. Bisa kita lihat di sini 10 panduan dasar manajemen Deming, yaitu terdiri dari 1. Menyadari quality improvement sebagai sistem. 2. Mendefinisikannya sehingga dapat dikenali. Kemudian analisis perilaku. Kemudian bekerja sama untuk meningkatkan sistem. Kemudian mengukur kualitas sistem. Kemudian mengembangkan peningkatan sistem. Mengukur keuntungan dari kualitas. Lalu mengambil langkah untuk jaminan pendapatan. Kemudian berusaha memperbaiki area lain dalam sistem. Dan terakhir, memberitahukan tentang pelajaran yang didapat. Yang kedua, Systems and Total Quality. Bisa kita lihat di sini ada gambar superstructure terdiri dari social system, technical system, dan management system yang membentuk 3 lingkaran yang saling beririsan di mana di tengahnya terdapat TQM. Superstructure merupakan sebuah payung organisasi, di mana TQM sebagai acuan atau TQM adalah gambaran organisasi yang menjalankan social system, manajemen system, dan technical system. Yang pertama ada the social system. Ini merupakan sistem sosial yang mencakup faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik formal dan informal dari organisasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi,
mencakup nilai, norma, sikap, dan ekspektasi peran dan diferensiasi yang ada dalam organisasi. Yang kedua, kualitas hubungan sosial antara individu, yaitu termasuk struktur reward dan juga jabatan. Dan yang terakhir adalah pola perilaku antar anggota, termasuk peran dan juga komunikasi. Social system ini juga memiliki dampak terbesar pada kerja tim, motivasi, kreativitas, dan keberanian untuk mengambil resiko. Social system berkaitan dengan manajemen perubahan. Untuk mendapatkan total kualitas, social system harus berkembang dengan pedoman atau mindset customer satisfaction. Dalam prosesnya, perubahan ini bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan biaya dalam prosesnya. Sehingga dibutuhkan pula strategi untuk perubahan dan transformasi ke budaya kualitas. Sehingga manajer memiliki peran penting untuk menjadi leader bagi para pekerjanya untuk memiliki rasa kebanggaan di dalam perusahaannya. Untuk mempermudah mengidentifikasi sistem sosial ini, terdapat 6 bidang strategi sesuai dengan diagram fishbone. Yang pertama ada environment, kedua ada product service, ketiga ada metode, keempat ada people, yang kelima ada organizational structure, dan yang terakhir ada mindset dari TQM itu sendiri. Pada 6 bidang strategi ini, bisa dilihat apakah di tempat Bapak Ibu bekerja sudah menjalankan TQM. Yang kedua ada the technical system. Sistem teknis mencakup semua alat dan mesin, praktik dari ilmu kualitas dan aspek kuantitatif dari kualitas. Elemen inti dari sistem teknis ada 1. Akumulasi teknologi, standarisasi, alur kerja, materi dan spesifikasi, definisi pekerjaan dan tanggung jawab, mesin atau individu, jumlah dan jenis langkah kerja, ketersediaan dan penggunaan informasi, proses pengambilan keputusan, alat dan proses pemecahan masalah, serta pengaturan peralatan, perlengkapan, dan juga individu. Sistem teknis mencakup apa saja yang harus disediakan atau mekanisme seperti apa untuk mensupport adanya improvement quality. Hal ini juga berhubungan dengan bisnis proses. Sebagai contoh, poin nomor 2 yaitu standarisasi dapat terlihat dari akreditasi sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat dari menganalisis dan meningkatkan sistem teknis, yaitu yang pertama mengurangi atau menghilangkan pemborosan yang terjadi, kemudian juga mengurangi atau menghilangkan variasi negatif, menghilangkan gangguan atau waktu tenggang, kemudian meningkatkan pembelajaran, menghemat uang dan waktu, meningkatkan kendali karyawan atas proses kerja, mengurangi hambatan dan frustasi dari para pekerja tentunya, kemudian meningkatkan keamanan dan kualitas kehidupan kerja, meningkatkan kecepatan dan daya tangkap, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu the managerial system. Sistem manajemen merupakan puncak yang mempengaruhi kedua sistem lainnya. Maksudnya adalah dengan adanya social system dan dukungan tools dari technical system, semuanya harus tetap di-manage, sehingga membutuhkan managerial system. Sistem manajemen ini mencakup faktor-faktor yaitu 1. Yaitu struktur organisasi, desain formal, kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan pola kekuasaan atau wewenang. Yang kedua terdapat misi, visi, dan juga tujuan dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan administrasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan organisasi. Superstructure terdiri dari 3 sistem penting, yaitu sosial, teknikal, dan manajemen sistem. Ketiga hal ini diperlukan agar organisasi dapat berfungsi untuk menjalankan prinsip dasar dari TQM. Selanjutnya, efektivitas organisasi akan diatur oleh kekuatan dari 4 pilar. Kekuatan dari 4 pilar akan dijelaskan oleh Miss Anissa. Terima kasih. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa House of Quality ini terdiri dari beberapa komponen yang disebut roof, pillars, foundation, dan juga cornerstone. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pillars of quality terlebih dahulu. Nah, Total Quality Management atau TQM ini didukung oleh 4 pilar atau 4 kekuatan tiang penopang ya, yang menggerakkan sebuah organisasi untuk menuju penerapan total quality secara menyeluruh dan total. 4 pilar tersebut terdiri dari customer satisfaction, continuous improvement, speaking with facts, dan juga respect for people.
keempat pilar ini berbeda-beda namun setara dalam kekuatan potensinya. Yang artinya apabila empat pilar ini diibaratkan sebagai tiang dalam suatu rumah, apabila salah satu tiang tidak bekerja secara maksimal dan optimal, maka rumah tersebut juga tidak akan kokoh gitu. Nah, begitu pula dengan house of quality ini. Pilar yang pertama itu adalah customer satisfaction. Nah, sebuah organisasi itu pasti akan dihadapkan oleh pertanyaan what is our mission and who are our customers? Atau apa sih visi misi dan siapa sih pelanggan kita? Nah, banyak sekali sekolah yang sudah memiliki visi dan misi yang cukup baik dan bagus, akan tetapi lupa nih siapa sesungguhnya yang mereka layani gitu. Untuk mengidentifikasi siapa customer kita dapat melihat dari 3 perspektif. Yang pertama ada internal customers, seperti siswa, fakultas, program, dan departemen yang mempengaruhi program. Kemudian yang kedua direct external customers dan juga indirect external customers. Nah, direct external customers itu meliputi pendidik, tenaga kependidikan, pekerja atau pegawai, kemudian perguruan tinggi atau sekolah lain selain kita, dan supplier produk maupun jasa. Nah, indirect external customers itu masyarakat sekitar, alumni, dan donatur sekolah. Untuk memenuhi customer satisfaction ini contohnya bisa didapatkan melalui guru-guru yang diberikan kebebasan untuk mengembangkan kompetensinya. Kemudian diberikan pelatihan sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja daripada para pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dan bisa menerapkannya dalam praktik mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik atau yang menyenangkan untuk murid gitu. Nah, pada orang tua siswa ini bisa dengan melalui keterbukaan. Sebagai contoh, keterbukaan dalam absensi siswa, keterbukaan dalam nilai, atau mungkin bisa mengajak orang tua siswa untuk berdiskusi dan terbuka terhadap masukan-masukan orang tua siswa lainnya gitu. Nah, pernah pada saat saya sekolah SMA, orang tua siswa akan dihubungi melalui SMS atau WA apabila anak muridnya yang absen, ada yang absen dan tidak masuk sekolah, itu untuk memastikan apakah memang anak ini tidak masuk sekolah gitu. Apakah memang sakit atau ya ditanya apa alasannya seperti itu, atau takutnya perginya pamit ke sekolah tapi tidak sampai di sekolah gitu kan, kita tidak tahu. Nah, hal ini juga merupakan suatu upaya dalam menjalankan pilar ini. Jadi menjaga hubungan baik antara sekolah dan juga orang tua siswa gitu. Perhatian pada customer atau pelanggan ini memang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam sebuah organisasi. Karena sebuah organisasi yang digerakkan oleh pelanggan atau customers itu akan berhasil apabila organisasi tersebut memiliki fokus pada apa yang mereka lakukan dan siapa yang mereka layani. Nah, di sini ada sebuah quotes dari Seymour. Seymour mengatakan bahwa untuk mengembangkan rasa bahagia dan puas dari pelanggan dalam konteks sekolah yaitu siswa, orang tua siswa, alumni, profesor. Nah, maka pelanggan-pelanggan ini harus menjadi tujuan utama dan dalam pencapaian kualitas di dunia pendidikan itu gitu. Nah, berlanjut pada pilar kedua yaitu continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan dan secara terus-menerus. Nah, continuous improvement ini merupakan sebuah komitmen dan juga proses yang artinya hal ini membutuhkan waktu dalam menjalaninya dan komitmen daripada orang terlibat untuk melakukan proses perbaikan. Jadi continuous improvement ini tuh bukan hanya dilakukan dalam 1 kali atau 2 kali saja gitu, tapi berkepanjangan. Continuous improvement ini bergantung pada 2 elemen, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran mengenai proses, tools, dan keterampilan yang sesuai, dan yang kedua adalah bagaimana kita menerapkannya. Nah, untuk melakukan proses perbaikan berkelanjutan ini, organisasi dapat menggunakan PDCA cycle atau Plan, Do, Check, and Act yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, saat saya SMA, sekolah di tempat saya belajar itu selalu melakukan inspeksi yang mana guru-guru yang mengajar akan dinilai dan dilihat bagaimana cara menyampaikan materi, isi daripada materi tersebut, dan cara mengajarnya. Jadi setiap minimal 3 bulan sekali itu, General Manager atau GM
kemudian kepala sekolah dan anggota yayasan itu datang ke dalam kelas saat jam belajar untuk menilai proses pembelajaran dan mengevaluasi guru tersebut. Nah, ini juga merupakan perbaikan sistem atau proses pembelajaran secara terus-menerus agar kualitas daripada pembelajaran dari sekolah itu tetap terjaga. Nah, yang ketiga itu adalah managing with facts. Managing with facts ini berarti kita memanage dengan berdasarkan fakta yang kita dapatkan. Seringkali manajemen itu didasari atau didasari pada intuisi, influence, atau pengaruh, firasat, dan bahkan politik ya. Nah, sebaiknya sebuah organisasi itu tidak boleh atau harus menghindari hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, memanage dengan fakta ini adalah memanage berdasarkan data lapangan seperti yang tadi saya katakan. Nah, untuk mendapatkan data ini, managing with fact ini memanfaatkan instrumen atau alat yang bervariasi yang memang dirancang untuk dapat mengumpulkan dan menganalisa data tentunya dengan sesuai standar, instrumen yang sudah memenuhi standar gitu ya. Nah, dalam pilar ketiga ini mengelola dengan fakta itu membutuhkan 2 tindakan. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang objektif agar data dan informasi tersebut yang kita dapatkan itu valid. Dan yang kedua, itu kelola informasi tersebut yang kita dapatkan sesuai dengan fakta yang ada, dengan data yang memang kita dapatkan, bukan dengan naluri ataupun faktor yang non-objektif lainnya. Nah, dalam konteks sekolah ini, managing with facts ini bisa didapatkan dalam akreditasi sekolah, yang mana sekolah dinilai dan diakses melalui fakta dan melalui instrumen yang sudah ada standarnya atau sudah terstandar, sehingga kinerja sekolah atau mutu sekolah tidak dipertanyakan lagi. Nah, kemudian juga nilai murid-murid yang didapatkan nih, apakah sudah memenuhi standar ataukah belum gitu. Nah, apabila belum, sekolah dapat melakukan evaluasi apakah permasalahan dalam nilai ini tuh apakah proses pembelajaran yang bermasalahkah, ataukah guru yang mengajar kurang kompeten, atau mungkin sarana dan prasarananya gitu yang tidak mendukung. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pilar yang kedua, yaitu continuous improvement yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Ini kan untuk perbaikan berkelanjutan gitu untuk sekolahnya. Nah, mengelola dengan fakta ini sangat penting bagi sebuah organisasi karena fakta ini digunakan sebagai alat komunikasi agar dapat mengerti apa sih yang sedang kita lakukan atau sedang dilakukan oleh sebuah organisasi ini dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini ke depannya gitu. Sehingga apabila suatu saat organisasi ini mendapatkan suatu masalah atau ada suatu permasalahan, itu organisasi bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang telah kita dapatkan sebelumnya gitu loh. Nah, selanjutnya adalah pilar keempat, yaitu pilar respect for people. Dalam kehidupan bekerja, dalam konteks ini sekolah, output daripada sekolah itu sendiri sebenarnya bukan hanya mengajar, melayani, ataupun research ya, melainkan juga meliputi kualitas kehidupan orang-orang secara beriringan dengan kualitas pekerjaan atau quality of work. Salah satu cara agar total quality ini dapat tercapai adalah dengan total komitmen dan partisipasi daripada pekerja ataupun orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi ya, atau dalam organisasi tersebut. Nah, setiap karyawan ini harus dikembangkan dan dilibatkan penuhnya seperti dengan mengadakan diskusi, sehingga setiap karyawan dapat diberdayakan dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal untuk organisasi tersebut ya. Nah, selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas terhadap sekolah dan bahkan seluruh environment kerja ataupun sekolah. Nah, respect for people ini seringkali bermuara pada hal-hal sederhana, seperti yang pertama itu menciptakan rasa tujuan di tempat bekerja. Nah, sehingga orang-orang yang ada di tempat kerja ini itu merasa termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya gitu. Kemudian menjaga orang-orang agar tetap terinformasi dan tetap terlibat dan juga menunjukkan bahwa mereka itu part of institusi ini loh gitu, maksudnya part of departemen ini loh gitu. Kemudian mendidik dan memberikan kesempatan orang-orang yang berkembang sehingga setiap individu yang terlibat menjadi the best version daripada diri mereka sendiri gitu. Kemudian
membantu setiap individu untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan baik. Kemudian yang terakhir adalah mendelegasikan atau memberikan tanggung jawab dan wewenang ke tiap-tiap individu sehingga mereka bisa melakukan tindakan-tindakan preventif dengan inisiatif tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Nah, tapi perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa hal ini aja tuh nggak cukup. Perilaku ini harus diimbangi dengan etika kita dalam menghormati dan peduli pada orang lain atau satu sama lain yang kita tanamkan di diri kita. Nah, kemudian setelah membahas mengenai 4 pilar yang tadi, saya akan membahas mengenai foundation dan juga cornerstone atau fondasi dan landasan. Jadi, the roof atau atap yang sebelumnya telah dibahas dan 4 pilar yang tadi sudah saya jelaskan itu berdiri di atas fondasi dan landasan ini, di mana disinilah titik konstruksi dalam House of Quality itu dibangun. Nah, foundation dan cornerstones ini terdiri dari 4 proses manajerial dan perencanaan. 4 proses itu adalah yang pertama ada strategi manajemen yang mendukung perencanaan kualitas. Disinilah kita akan dihadapkan lagi nih sama pertanyaan, sebenarnya organisasi kita ini mau dibawa kemana sih? Oleh karena itu, pada tahap ini visi dan misi dibangun dengan menentukan goal organisasi dan prinsip atau peraturan organisasi. Nah, dimulai dengan senior management, kemudian dikembangkan secara bersamaan dengan seluruh atau semuanya melalui team building ataupun brainstorming yang akan menghasilkan rencana atau perencanaan 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua adalah proses manajemen yang mendukung operation planning. Disinilah operation planning memastikan bahwa semua proses bekerja selaras atau secara harmonis dan berdampingan dengan misi organisasi dan dapat memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen atau pelanggan dengan memaksimalkan efektivitas operasional agar menghasilkan keputusan untuk mewujudkan keberhasilan dan menghilangkan pemborosan, redundansi, dan keterlambatan. Nah, teknik utama daripada ini adalah dengan melakukan continuous improvement dan problem solving. Nah, yang ketiga adalah project management. Nah, perencanaan project menetapkan suatu sistem yang secara efektif untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan serta mengendalikan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program agar berjalan dengan baik dan efektif serta bermutu terhadap suatu organisasi sehingga tercapai kualitas programnya. Disinilah dibentuknya sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah dan melaksanakan inisiatif terkait proses dan kebijakan. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan target operasional dan perbaikan dalam organisasi dengan mengembangkan sistem, jadwal, tracking mechanism, performance indicators, dan skill analysis, dan menghasilkan visi organisasi yang berkaitan dengan tujuan organisasi, kemudian rencana kerja, milestone, penganggaran yang sesuai, dan ketepatan waktu. Nah, yang terakhir itu ada personal management. Nah, yang terakhir ini personal management ini mendukung personal quality planning, memberikan semua karyawan untuk suatu sarana untuk menerapkan perbaikan secara berkelanjutan dari proses dan sistem melalui pengembangan fungsi dan kontrol kerja dalam setiap individu. Nah, setiap individu dipandu nih melalui pengembangan visi dan misi yang mereka miliki masing-masing individu dan menganalisa bagaimana tanggung jawab mereka melengkapi visi misi tersebut. Nah, hasilnya ini adalah organisasi dapat memberdayakan setiap individu dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian komunikasi dan sistem kerjanya juga menjadi lebih baik gitu. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan pelatihan dan lain-lain gitu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan.